atas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka warahmatika matlubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad sahibus syafa'at, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Pada anugerah waktu dan segala suasana, kita mengajak seluruh para pemirsa untuk belajar bersama, membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta. Senantiasa kita mampu melebur segala kesombongan dan segala keangkuhan-keangkuhan jiwa. Sehingga kita mampu mentawadukkan jiwa kita, tidak adigang, adigung, adiguna. Pada kesempatan kali ini, kita keanugerahan salah satu perwujudan dari cahaya ayat alam semesta yang berupa mustika kelor dan mustika jarak, juga mustika hikmah yang kasta angkasa pemirsa. Di sini kita ingin mengajak seluruh para pemirsa untuk mempelajari bersama tentang sejarah Nusantara, yang salah satunya adalah sejarah tentang siapakah pemilik pakem dari mustika kelor itu pemirsa. Sebatas pengetahuan kita, itu pemilik pakem mustika kelor adalah Sang Batara Antaga pemirsa. Sedangkan sang pemilik mustika dari jarak adalah beliaunya yang sangat kondang kaloka di Nusantara, Sang Batara Ismaya pemirsa. Dan satunya lagi, sang pemilik dari energi mustika hikmah, mustika keilmuan di alam semesta adalah Sang Batara Guru atau Manik Maya pemirsa. Dan kita coba akan ulas sama-sama saudara-saudara kita yang insya Allah beliau-beliaunya ini akan memberi banyak hal wawasan-wawasan kepada kita semuanya. Nah, siapakah beliau? Adalah Ki Sabdo Alam yang benar-benar penuh dengan karisma wibawa, dan beliaunya ini adalah Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit pemirsa, dan beliau ini adalah Ki Agung Siganda dari Gunung Kelut pemirsa. Perkenalkan, kita adalah Sunan Kalilanang yang jarang memperkenalkan diri pemirsa. Nah, kita kembali ke pembahasan kita pemirsa. Kita punya sebuah pengalaman perjalanan di kehidupan kita, terutama kehidupan masing-masing pribadi kita. Tentang Batara Ismaya, itu punya beberapa nama, dan nama familiarnya adalah Kiai Semar. Nah, yang satunya lagi adalah Batara Antaga. Beliau adalah punya nama lain, nama akrabnya adalah Togok atau Kiai Tejo Mantri. Kiai Tejo Mantri, enak sekali di istilahnya ucapkan di hati, di telinga, di gelombang rohani ini kayak istilahnya sejuk nih. Kiai Tejo Mantri, pemirsa. Lah beliau-beliau ini ternyata adalah saudara. Jadi ketiga sosok besar di Nusantara, Batara Ismaya, Batara Antaga, dan Batara Manik Maya, itu adalah satu saudara pemirsa. Tapi yang menjadi perjalanan kisah istilah putaran kehidupan kita, ketiga sosok ini adalah Kiai Semar, Kiai Togok yang dahulu kita kira itu sama. Karena sama-sama tidak rupawan. Sama-sama tidak rupawan. Kalau Ki Sabdo Alam kan wow, istilahnya sangat rupawan. Ki Pesut Mahakam apalagi Ki Agung Siganda ini. Gagah perkasa.
Heeh, orang lihat Perbedaan Ki Agung Siganda ini bisa istilahnya apa, ndodok-ndodok. Ndodok-ndodok. perbedaannya apa? Perbedaannya gimana? Perbedaannya antarane Semar kalih Togo. Oh gitu. Kalau Semar itu Mhm, es semamu. mhm, mhm. Ya itu punya punya ciri khas masing-masing memang, perbedaannya apa, Kalau tapi ada satu pertanyaan, mhm, kok ada yang membedakan mhm, Semar Semar mhm, kalih Semar Kuncung itu mhm, apa? heeh. Ya itu istilahnya gini, kayak varian atau apa ya, karakter, watak atau bentuk dari orang itu ada ketika seriusnya, ada ketika bercandanya, itu kalau makanan istilahnya kan varian. Hmm, Istilahnya bentuk-bentuk pilihan. Jadi dalam satu karakter sosok itu memang tidak hanya satu karakternya saja, dia bisa senyum. Ketika dia itu murah senyum dan dalam keadaan riang gembira, itu akan menjadi sosok ibaratnya Semar Mesem. Nah, sedangkan kalau Semar Kuncung itu adalah sosok yang lagi serius, yang serius istilahnya kuncungnya itu naik ke atas, yang manunggal rasa dengan Sang Maha Pencipta itu diutamakan ke arah kemakrifatan jiwa. Jadi mmm, dia nggak main-main lagi, tidak cengengesan lagi. Nah, seperti oh, itu Ki Sabtu Alam. Dan ini sebatas kemampuan wawasan kita yang sangat terbatas loh, nggih. iya, Ya harap dimaklumi para pemirsa, terutama para senior-senior, Nusantara bila ada kurang lebihnya. Ada juga yang Semar Lungguh, Semar Ngadeg, ada lagi mungkin semar-semar yang lain, ada yang Semar Kerawang dan berarti intine tetep manunggaling kawula lan Gusti. nggih, nggih, ngoten. Jadi yang paling menarik Ki Sabtu Alam itu kita itu, mengetahui beliau-beliau itu punya pakem atau punya sebuah apa itu ya, ciri khas yang selama ini sangat saya favoriti. Kayak saya itu dari dulu memimpikan ingin mempunyai sebuah energi alam semesta dari energi kelor. Itu lama dari mulai saya bujang kecil. Nggak tahu itu siapa yang mengajari saya, itu ternyata itu berjalan dengan bergerak otomatis dengan sendirinya. Kenapa aku nggak ada yang ngajari, nggak ada yang ngasih petunjuk, nggak ada yang istilahnya apa ya, ngajar-ngajani. Nah, itu saya tertarik dengan mustika kelor dari dulu. Sampai saya mimpi-mimpi, ingin sekali kemana-mana saya cari, tapi nggak ketemu-ketemu. Tapi kun fayakun itu ternyata ada perjalanannya. Kun fayakun milik kekasih-kekasih yang maha kuasa, para walinya, para nabinya, itu bisa bim salah bim semudah membalik telapak tangan. Tapi kun fayakun milik orang-orang biasa seperti kita, itu tetap akan terjadi kun fayakun, tapi ada perjalanannya. Nah itu semoga menjadi kesadaran dan janganlah apa ya, nggak tahu diri atau apa, Berarti kita heeh, gimana? ada tingkatan-tingkatan. Iya, itu. Nah, Mmm, terus akhirnya saya mencari ke sana kemari, sampai berapa puluh tahun itu, mmm, baru menemukan belum lama ini. Saya, istilahnya dengan segala ketekatan saya saking inginnya, akhirnya kun fayakun juga. Dan itu yang membau reksoni, istilahnya yang mandegani energi kelor, itu dulu tak kira Kiai Semar, ternyata bukan, bukan. Dan sosok beliau itu memang ada mirip-miripnya dengan Kiai Semar memang. Ternyata beliau adalah Kiai Togog. Ya dulu saya kira itu Kiai Semar. wajahnya itu apa, hampir sama apa gimana? Ya kalau sama sih enggak, cuman sama-sama tidak rupawannya. Tapi Mhm, punya karisma yang sangat luar biasa, karismanya yang sangat luar biasa. Cuman saya melihat ada cahaya kalau yang Semar itu membias kuning, membias kuning. Cahaya auranya. Ya mmm, wallahu a'lam, ya maaf jika salah kita dalam menyebutkannya, mungkin pengalaman spiritual masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Kalau Kiai Tejo Mantri itu berwarna putih, biasnya itu putih, gitu. Itu yang, ternyata itu perbedaannya. Soalnya, dulunya saya kira itu dan sampai sekarang itu menjadi pakem saya, dalam saya menjalani alam dunia, istilahnya apa ya, laku pengobatan alternatif membantu sesama,
dalam upaya khairunas anfa'uhum linnas. Jadi istilahnya kita berguna pada sesama. Nah, itu saya memakai energi kelor. Nah, itu. Jadi tak kira dulu itu yang menguasai kelor itu Eyang Semar, ternyata bukan, tapi Eyang Tejo Mantri atau Kiai Togo. Nah, ternyata beliau itu punya tugas dari Sang Maha Kuasa. Nah, diturunkan ke alam dunia, itu mempunyai perannya masing-masing. Lah itu dari kayangan turun, ceritanya di Nusantara, itu membawa tanda masing-masing. Nah, ketika sama-sama turun, Kiai Togog membawa kayu kelor, Kiai Semar lupa nggak membawa, nyampe ke bumi, lupa nggak membawa, terus padahal nyampe ke bumi duluan Kiai Semar. Akhirnya kembali ke kayangan, mengambil tanda yang ditugaskan oleh Sang Maha Pencipta membawa kayu jarak. Gitu. Akhirnya yang duluan nyampe ke bumi adalah Kiai Togog. Akhirnya walaupun yang tua yang menjadi kakaknya Kiai Semar karena yang duluan nyampe ke bumi itu adalah Kiai Togog, akhirnya ya jadi tua Kiai Togog. Gitu. Nah, itu yang tak terima dari sejarah yang kita pahami, ya beribu maaf dengan segala kekhilafan kita pemirsa. Tuh. Terus kedua sosok ini, mustika ini, alhamdulillah kita sudah teranugrahi. Mustika jarak dan mustika kelor. Itu benar-benar aku nggak percaya sebenarnya, tapi nyatanya ada pemirsa. Yang nggak percaya nggak apa-apa, saya nggak memaksa dan istilahnya lillahi ta'ala. Boleh-boleh saja nggak percaya, namanya nggak percaya, gitu. Aku dulunya itu tidak menyangka kalau mustika kelor itu ada. Seperti mustika atau galih kangkung, nah, apa ya mungkin, tapi nyatanya ada. Dan aku pun menemukan itu, mustika atau galih kangkung itu. Nah, itu ternyata saya mulanya itu benar-benar mempercayai orang-orang alam logika. Orang-orang alam modernisasi kita yang selalu bilang tahayul, selalu bilang itu apa ya, gedabrus, hayalan, halusinasi atau apa ya, istilahnya ya ngayal lah katakanlah itu, mimpi atau apa. Saya sempat percaya dengan orang-orang modernisasi yang nggak percaya dan mengandalkan alam logika. Tapi nyatanya saya mengambil sendiri dari pohonnya. Di dalam pohon kelor itu ada galihnya, ada mustikanya pemirsa. Wallahu a'lam, itu kuasa yang maha kuasa. Jadi kekuasaan yang maha kuasa itu jangan selalu diukur dengan alam logika, karena itu bukan wilayahnya. Itu. Kadang ya alam halu barang yo dipakai. Dipakai. Alam halu itu kalau proporsi ya, istilahnya apa ya, kadar dosisnya itu istilahnya ideal, alam halusinasi itu hebat loh. Itu seperti hampir serupa dengan apa ya, sabda cipta. Jadi kita menyabda cipta kita itu hampir sama dengan hayalan-hayalan kita. Tapi nyatanya itu akan bisa terwujud karena apa? Yang Maha Kuasa itu tergantung pada hayalannya atau pikirannya atau keinginan dari sang hamba. Itu kan termasuk salah satunya halusinasi kita juga toh. Mendambakan sesuatu, membayangkan sesuatu dan oleh Sang Maha Pencipta akhirnya diwujudkan karena hayalannya itu. Tapi yang kadang-kadang memang ada yang berlebihan itu loh, toh ada yang berlebihan pemirsa. Tapi alam halusinasi itu sebenarnya tidak selamanya jelek juga. Dan alam modernisasi, kecerdasan tingkat tinggi itu juga enggak selamanya positif juga, toh. Ada yang negatif. Ya, banyak negatifnya. Terutama yang tak lihat alam rasional, intelektual, istilahnya alam logika yang benar-benar handal, itu banyak sekali juga madorotnya. Salah satu yang paling tak rasakan adalah hancurnya kearifan jiwa. Jadi kearifan itu jadi sirna gitu loh. Mana sekarang orang yang punya kearifan? Cuman kecerdasan saja yang mereka punya. Toh, yang kecerdasannya itu bukan untuk menyentuh tapi untuk memukul. Nah itu. Jadi yang tak rasa saya akan tetap memilih kearifan jiwa. Nah, kalau ada yang bilang kearifan lokal, kearifan era lama. Enggak apa-apalah kita dibilang jadul. Kita dibilang katakanlah ketinggalan zaman.
Iya. Aku rela. Lek sampean nggak tahu rela apa enggak rela. Nah, itu kembali kepada sejarah Eyang Ismoyo dan Eyang Tejo Mantri. Nah, itu menjadi favorit saya. Dan saya jatuh bangun dulu yang melambari saya itu sampai sekarang. Saya sekarang kan menggunakan energi kelor. Benalu kelor, daun kelor, galih kelor, minyak kelor ya toh. Iya. Nah, itu berangkatnya ada sejarahnya dari Eyang Togog atau Eyang Tejo Mantri yang nama besarnya adalah Batara Antaga. Dan Eyang Semar kita juga sudah mendapat anugerah cahaya mustika dari pakemnya Eyang Semar yaitu mustika jarak. Ada itu mustikanya. Benalunya pun saya sudah pernah dapat dan alami, lillahi ta'ala demi Allah alami. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Dan yang satunya lagi yang dilupakan. Nah, itu adalah Manik Maya atau Batara Guru. Batara Guru ini adalah sosok-sosok istilahnya mustika hikmah atau mustika pengalaman atau mustika wawasan. Itu adalah perwujudan dari Eyang Batara Guru atau Manik Maya. Ya, contohnya seperti wawasan mutiara hikmah, pengalaman keilmuan itu kan banyak. Salah satunya adalah saya pernah mendapatkan satu wejangan dari beliaunya, itu adalah mulya kanthi ngilangno rasa rumangsa mulya. Nah, mulya tapi kanthi ngilangno rasa awakmu mulya. Nah, itu Berarti kayak orang nggak punya tapi punya. Nah, tapi kita harus menghilangkan merasa punya. Itu. Yang susah itu. Nah, itu yang harus dibiasakan. Gitu. Jadi, Karena apa? Orang punya sedikit aja udah kayak wah, biasanya kayak gitu. Iya toh? Biasanya kayak delok gitu. delok wong ngene, "Oh apa untuk grup." Nah, itu sebenarnya mendalam Ki Sabtu Alam. Jadi mulya sira, mulya tapi dengan menghilangkan rasa atau merasa mulya. Nah, itu dalam sekali. Dan menurut saya sangat menyejukkan hati. Gitu. Jadi kita akan bisa menjadi mulia ketika kita mampu menghilangkan rasa kita itu mulia. Kalau kita keterbalikannya, kita merasa mulia, justru kita akan berbalik menjadi hina. Itu sangat dalam itu, wawasan itu. Mulya sira kanthi ngilangno rasa sira iku mulya. Bisa diserap itu pemahaman itu di Wasat Mahakam. Itu kekuatannya tinggi itu. Jadi gini intinya, siapapun itu, mau dia itu ahli keilmuan intelektual kasta angkasa, mau dia itu ahli agama atau yang lain-lainnya, kalau dia sudah duduk di pakem rumangsa mulya, hancur. Hancur pemirsa. Sudah dia akan menjadi hina, tinggal nunggu putaran waktunya saja. Pasti dia akan tersungkur oleh pakem, prinsip atau kedudukan yang dia kira itu adalah mulia. Dia akan menjadi hina. Berarti kayak penyakit. Penyakit itu. Bahkan itu adalah penyebab istilah kondangnya, termasyhurnya surga dan neraka. Jadi itu adalah bibit kawit dari energi sang iblis laknatullahi ta'ala. Gitu. Jadi iblis itu memang awal mulanya dia itu benar-benar orang mulia, istilah sosok mulia. Sangat mulia. Dan iblis itu adalah istilahnya apa ya? Ratu atau raja dari seluruh para malaikat dulu. Ahli sekali dalam segala cahaya mulia. Tapi karena dia itu nggak bisa menghilangkan rasa dia itu mulia dan dia merasa mulia. Akhirnya pemirsa diusir dari surga. Itu kan awal muasal peperangan antara bangsa manusia dan bangsa yang nggak kelihatan mata. Itu pemirsa. Jadi itu adalah perwujudan dari Sang Eyang Batara Guru. Kayaknya Ki Sabtu Alam sangat menikmati atau tertarik dengan wawasan-wawasan istilahnya kejawenan. Kayaknya ada titisan kayaknya. Ada titisan. Itu. Ingin mendalami tentang kejawen. Kejawen itu
kayaknya sekarang itu kayak tenggelam. Mhm, Terus yang diutamakan itu ya assalamualaikum lah, mhm, yang heeh, gini lah. heeh 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 heeh, Kita itu mencintai ayat alam semesta. mhm, Terus yang dibicarakan kita itu kan ya tentang ini. mhm, Kayaknya ya itu masuk mhm lah. mhm mhm mhm. Kalau kalimatnya lebih tepatnya menurut saya Ki Sabdo Alam, itu kejawen itu bukan tenggelam, Iya, tapi saat ini justru malah bangun dari iya. tidurnya. Saat ini energi-energi kejawen itu bangun dan saya juga tertarik di situ. Karena apa? Jujur saja, maaf beribu maaf, kita ini sebenarnya cucunya atau keturunannya orang orang mana? Orang Jawa toh? Iya, orang Lah, Jawa. orang Jawa. Seakan tersimbolkan. Lah itu. Jadi kita adalah keturunan-keturunan orang Jawa yang sepatutnya kita, belajar bersamalah. Ya, istilahnya menguri-nguri. Kita belajar bersama Iya, dengan mengenal siapakah istilahnya sejarah-sejarah leluhur-leluhur suku Jawa, tanah Jawa. Ternyata sejarahnya leluhur, Nusantara atau suku Jawa itu memang ada beberapa versi. Yang satunya dari bangsa yang kelihatan mata seperti kita-kita, tapi ada satunya lagi yang itu termasuk salah satu saudara kita juga. Itu bangsa yang nggak kelihatan mata, itu jangan jangan dianaktirikan. Istilahnya di kehidupan kita. Mereka ada dan ini mengikuti semua kita ngobrol di dini hari hampir pagi nih pemirsa, kita ngobrol di rumpun bambu kayak gini. Nah, karena di setiap, pembukaan Mukotimah kita selalu bilang, para pemirsa di alam semesta manapun berada, alam semesta kan banyak luas, Luas, ragamnya. luas. Jadi nggak ada jangan ujungnya. ya, jangan salahkan bila bila ada yang selain kita toh. Iya. Ya, dari tadi kan ribut toh. Di sebelah sana, di rumpun bambu sebelah sana kan dari tadi kan ribut. Ya, itu Maaf, memang ikut saya menyaksikan kita. potong Mhm, sebentar. mhm, Aku tadi pas nyumet dupo mhm, yang pertama, mhm. kayak ada kaki, Mmm. Ngeri tapi pemirsa. kepalanya nggak tahu di Mhm mana. mhm mhm mhm. Tinggi gitu ya. Nggih, cuman kakinya doang? Aduh, aku dari tadi sebenarnya ngeri, tapi aku sukanya itu nganu, memang nggak suka menerangkan dengan blak-blakan. Kita merelakan dan kita mengikhlaskan semuanya, karena apa? Itu memang sudah bagian dari alam semesta. Sebenarnya mendengar, Mhm, ikut Hmm. kayak orang mhm, ngaji lah, mhm, mendengar. mhm, Dia iya itu iya, senang, cuma ya kadang ada usilnya. mhm, iya itu, nganu sabda alam. Jadi intinya pemirsa, di sini itu alam semesta itu banyak sekali ragamnya. Jadi janganlah di sini kita merasa kita yang paling benar saja. Orang alam logika, orang intelektual dari golongan warna, ada yang warna hijau, warna kuning, mungkin warna merah atau warna apa, merasa istilahnya yang paling benar atau apa. Jadi semuanya itu sama Yang Maha Kuasa dikasih peran pemirsa. Dan janganlah terlalu ibaratnya apa ya, nggak tahu diri memasuki peran-peran orang lain, gitu. Jadi kita di istilahnya kasih peran seperti ini bukan begitu saja kemauan kita. Itu semuanya sudah skenario kodrat dari Yang Maha Kuasa. Dan ada ya lagi yang dikasih peran mungkin seniman lainnya. Mungkin ada yang dikasih warna yang lainnya lagi, mungkin kuda lumping atau mungkin ada yang pemain apa istilahnya, ibaratnya, cakra suara, ibaratnya biduan-biduan penyanyi atau apa dan lain-lain sebagainya. Ada yang dikasih peran istilahnya pendakwah agama dan lain-lainnya. Mari kita duduk di pakem kita, peran kita masing-masing pemirsa. Dan kita tetap harus bersatu sebangsa dan seagama. Gitu. Jangan terus bertengkar, istilahnya mengadu kekuatan memasuki wilayah-wilayah orang lain. Kita punya wilayah sebagai para pecinta cahaya ayat alam semesta. Dan kami akan mencoba selalu menghormati warna-warna perbedaan peran-peran dari para pemirsa yang lain-lainnya, gitu. Oke. Nah, di sini memang seperti pengalaman Ki Sabdo Alam. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang menurut sebagian besar para pemirsa itu nggak masuk akal. Memang itu bukan pengalaman akal, tapi Halu. kenyataan pemirsa. Seperti saya punya pengalaman, ya maaf beribu maaf pemirsa, kita memang
nggak jarang, sering didatangi tamu. Nah, ternyata tamu-tamu saya itu nggak semuanya manusia, itu nggak semuanya manusia. Ini lillahi ta'ala pemirsa, kita punya pengalaman didatangi, sosok itu yang misterius. Datang ketika itu ke kita itu 4 kali sudah. Yang keempat inilah baru ketahuan dia itu sosok siapa pemirsa. Itu yang pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya saya janggal. Tapi saya masih kayak ditutup tabir sehingga saya terbungkam tidak mau memikirkan dia itu siapa. Tapi janggal sudah. Kalau ke tempat kita itu tidak mau banyak bicara dia. Nah, cuman tak tanya, jawabnya sepatah dua patah kata saja. Kok bisa tahu saya itu dikasih tahu siapa, dia bilangnya di daerah saya itu sampean menjadi kembang cerita, bilangnya gitu. Nah, ternyata pertama, kedua, ketiga dia itu cari pengobatan pemirsa. Mencari alternatif istilahnya dia bilang ada sakit di badannya gitu. Ya kita ikhtiari apa yang dia inginkan itu kita buatkan gitu. Tapi ternyata yang keempat dia datang ke saya itu ada fenomena hujan yang sangat deras sekali. Bahkan sampai mata itu terhalang oleh derasnya hujan, nggak bisa memandang jalan. Saking derasnya pemirsa. Nah, terus dia itu tiba-tiba kayak orang panik. Kayak orang ketakutan gitu. Terus paksa untuk menahan diri untuk tidak pergi, tidak pulang. Tapi dia kayaknya nggak mau ambil pusing dan memaksa pulang pemirsa. Kayak orang ketakutan. Kayak panik, wajah ekspresinya itu takut gitu. Terus dia akhirnya terobos hujan itu. Aku yo kaget dong dia dipaksa nggak mau kok. Ya itu. Terus dia pergi belum jauh, halah masih berapa meter gitu loh. Terus ada mobil masuk ke istilahnya emperan rumah kita. Istilahnya dia datang pas ketika dia pergi. Nganu sejenak nggak lama kok. Tiba-tiba ada tamu datang naik mobil, ada sekitar 3-4 orang, 4 orang. Nah, terus mereka juga kehujanan keluar dari mobil itu, terus akhirnya duduk. Aku sambil ngomel pemirsa, ngomelin orang yang tak tahan supaya berteduh dulu nggak mau itu tadi. Nah, terus akhirnya saya menggumam itu didengarkan oleh tamu yang barusan datang. Nah, itu terus kita ngobrol, tamu yang baru datang itu tanya, "Ada apa, Gus?" Bilang gitu. "Enggak, itu tadi loh ada orang kok hujannya selebat ini suruh berteduh dulu nggak mau." Gitu. Terus akhirnya, "Siapa? Orang mana?" "Orang daerah Tulungagung, daerah Pojok Bangle atau mana gitu loh." Kita kurang kurang memahami wilayah-wilayah memang. Nah itu. Kalau nggak salah itu Tulungagung area Pojok Bangle kalau nggak salah itu. Itu kejadian itu memang benar-benar membuat saya nggak bisa lupa. Terus akhirnya namanya siapa? Namanya Pak Juremi, aku bilang gitu. Pak Juremi? Sik, bentar Gus. Pak Juremi itu ciri-cirinya orang kayak gimana? Rambutnya keriting, ada andeng-andengnya di sini, badannya kurus, matanya itu melotot gini. Jadi orang itu nggak marah pun matanya melotot gitu loh. Lah gitu, terus orangnya kaget. Orangnya kaget. Loh, sebentar Gus, sampai ulangi lagi, ciri-ciri orang itu tadi namanya siapa? Pak Juremi, ciri-cirinya rambutnya keriting, kurus, tinggi, punya tai lalat di apa ini? Dagu, apa ini namanya? Janggut ini. Lah orangnya kaget. Saya ini RT-nya dan bapak yang satunya ini RW-nya. Dan orang yang di area itu, di wilayah itu adalah masyarakat atau apa ya, warga saya. Dan itu orangnya sudah meninggal 8 tahun yang lalu pemirsa. Aku langsung kaget. Aku langsung kaget. Sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan ciri-cirinya persis tidak ada yang istilahnya meleset. Kesininya naik motor. Naik motor tapi jelek. Motor jelek, terus dia pakai kaos, nggak pakai helm. Padahal rumahnya Tulungagung loh. Rumahnya Tulungagung nggak pakai helm. Itu aku istilahnya sampai lemes pemirsa. Ternyata aku 4 kali ngobrol dengan orang yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Lah, itu kalau saya ceritakan kan pasti saya mendapat predikat stempel gedabrus. Halusinasi, haluwer, ada yang punya sebutan haluwer itu. Nah, jadi nggak apa-apa lah, itu pengalaman-pengalaman perjalanan kita yang walaupun kita bilang itu tidak mengada-ngada, ya kalau bagi orang yang nggak percaya tetap nggak percaya. Nah, itu adalah salah satu ragamnya bentuk alam semesta atau istilahnya cahaya-cahaya ayat alam semesta pemirsa. Saya ditamu, istilahnya didatangi tamu, dimintai ikhtiaran bantuan pengobatan
oleh orang yang sudah meninggal 8 tahun yang silam. Ya itu apa kata para pemirsa, cara memahaminya pemirsa. Saya nggak memaksa untuk pemirsa mempercayai cerita saya, tapi ini adalah ragam dari wawasan-wawasan yang ternyata alam semesta itu sangat luas dan sangat beragam. Nah, itu mungkin Ki Sabdo Alam punya pengalaman kegoiban lain, terus Ki Pesut Mahaka, mungkin Ki Agung Sikanda ini yang sering mendapat pengalaman gaib ini. Ini wis gak karu-karuan ini kalau diceritakan. Aku melihat beliau masih dalam ketegangan-ketegangan karena sering mengalami pengalaman-pengalaman gaib pemirsa. Nah, itu pemirsa. Jadi kita kembali kepada istilahnya alur cerita bahwa kita mendudui atau menggenggam mustika hikmah dari Eyang Batara Guru. Nah, yang pengalaman atau keilmuan-keilmuan itu sangat luas di alam semesta. Dan kami memilih kearifan-kearifan lokal yang walaupun harus menerima sebutan sebagai jadul atau apa. Saya lebih menganggap jadul ketika orang itu cuma cerdas, bisa bicara saja, tanpa bisa membuktikan gelombang rasa bermanfaat pada sesama. Saya lebih memilih itu jadul, tapi jadul itu justru orang yang istilahnya mengaku pinter tapi nggak mampu menyentuh siapa-siapa. Nah itu. Tapi malah menyinggung banyak perasaan orang lain menurut Ki Sabdo Alam. Nah, justru yang saya anggap itu canggih adalah orang yang mengaku ahli agama dan mengaku ahli keilmuan intelektual kasta angkasa, dia mampu memberikan suguhan gelombang rasa yang sangat menyentuh jiwa. Itu baru canggih. Gitu. Kalau cuman saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin tahajud, saya sudah fasih membaca Al-Quran, tapi tanpa memberikan sebuah bukti buah dari semua keilmuan, keahlian itu tadi, itu jadul malahan. Ketinggalan, untuk apa? Rajin sholat, kelihatan istilahnya rajin pengajian, kelihatan rajin keagamaan, atau dia intelektual dalam dunia alam kelogikaan, ya. Apa artinya itu semua kalau istilahnya buahnya nggak ada? Itu justru kalau HP jadul itu menurut saya. Nggak ada canggihnya. Yang saya sebut itu canggih adalah yaitu tadi, seberapapun kasta, kadar kaliber kemampuan agama atau intelektualnya, dia mampu menyentuh jiwa para sesama. Bisa membuat bisa migunani bagi orang lain. Nah, itu yang saya sebut di awal tadi. Anfa'uhum khairunas anfa'uhum linnas. Itu yang kita pernah lihat di salah satu padepokan besar di daerah Blitar, Kademangan, padepokan Nuswantara, itu tertulis besar itu di sana. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu sangat mengena di jiwa kita. Apa artinya keintelektualan kita? Apa artinya sosok background ahli agama kalau tidak bisa memberi guna? Cuman bisa menakut-nakuti kita dengan neraka, bid'ah atau apa. Apa artinya menakut-nakuti kita? Kalau bisa, cobalah sentuh kita-kita. Gitu? Bawa kita ke gelombang rasa, apa yang sampean olah dari wawasan-wawasan agama dan intelektual para pemirsa, itu benar-benar bisa memberi sebuah kemanfaatan kepada kita. Itu baru canggih namanya. Itu adalah contoh-contoh dari Sang Batara Guru atau Manik Maya. Nah, karena maaf Ki Sabdo Alam, kita kayaknya ada yang lupa bahwa orang Jawa itu walaupun kita tidak meninggalkan keislamian kita ya, orang Jawa itu punya agama sebenarnya juga. Nenek moyang kita, Kapitayan namanya. Kapitayan itu sebelum agama-agama itu semua masuk ke kita, itu sudah ada Kapitayan itu. Kapitayan itu kalau yang mandekani itu siapa? Yaitu sebatas wawasan kita belum bisa menjangkau sampai sedalam itu di Sabdo Alam. Karena kita masih pelajar yang belajar membaca. Iya. Nah, gitu. Jadi siapa dulu yang mendirikan, siapa dulu yang istilahnya menjadi pembabat alas Kapitayan, tapi yang pernah saya istilahnya terima itu ada hubungannya dengan Eyang Aji Saka. Itu. Nah, terus akhirnya membawa agama Kapitayan itu ke Nusantara. Terus akhirnya berkembang dan
meluas samudra, yang kita kayaknya harus belajar banyak dari semuanya itu. Iya. Tapi yang jelas, saya sangat menghormati agama Kapitayan itu. Karena dulu Jawa Dwipa itu bukanlah suku, tapi itu adalah sebuah negeri. Oh, Nah, itu yang sekarang aja disebut suku Jawa, Jawa. gitu, suku Kalimantan atau suku apa. Dulu Jawa itu adalah sebuah negeri yang sangat besar. Itu. Yang kita mari belajar sama-sama. Intinya kita mendapatkan satu edukasi di sini, kita mendapatkan 3 mustika. Mustika kelor yang dipegang di Pandegani, yang dimbau reksoni oleh Eyang Antogo atau Kiai Tejo Mantri atau Betoro Antogo itu tadi. Nah, yang satunya lagi adalah mustika jarak yang dipandegani, dibau reksoni oleh Eyang Semar atau Eyang Bathara Ismaya. Nah, yang satunya lagi adalah wawasan-wawasan itu tadi, pemahaman-pemahaman, pendewasaan-pendewasaan atau keilmuan yang dipandegani oleh Bathara Guru atau Manik Maya. Nah, semoga itu bisa menjadi kekayaan wawasan-wawasan cakrawala jiwa kita. Barangkali ada yang disampaikan. Sabtu alam. Sudah nggih? Nah, itulah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cahaya ayat alam semesta. Bila ada segala kekhilafan kita minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra, karena kita bukanlah para ahli agama, tapi kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Seiring doa, semoga semuanya, khususnya seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa kanugrahan tawil umri, panjang usia, awet muda, dan kanugrahan sohih jasadi, sehat jiwa dan sehat raga. Juga kanugrahan waqdi hajati, senantiasa keterkabulan segala doa dan tercapai segala cita-citanya. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.